Perkenalkan, nama saya Anita Puspa Eviani. Saya sekarang mahasiswa Magister S2 di Universitas Paramadina Jakarta. Saya seorang penyintas kanker Hodgkin lymphoma yang sudah saya derita dari tahun 2019 sampai sekarang. Untuk sekarang ini saya berprogres untuk penyembuhan dan saya sudah menjalani proses kemoterapi, radioterapi, dan sekarang itu sedang dalam pengobatan imunoterapi. Terus untuk keadaan saya sekarang, puji Tuhannya, sudah mulai membaik dan saya untuk kesehariannya juga mengerjakan tugas akhir saya dan menjalani pengobatan kontrol untuk pengobatan imunoterapi seperti itu. Perasaan saya pastinya kalut ya, soalnya kan waktu itu masih benar-benar muda, masih S1, dan usia saya waktu divonis itu masih 21 tahun dan di waktu ulang tahun, jadi kan pasti hatinya kalut, sedih gitu, nggak tahu harus gimana, tapi ya sadar bahwa pasti ini jalan yang terbaik dari Tuhan untuk yang saya jalani sekarang ini. Pasti ada waktunya untuk bersedih dan pasti ada waktunya untuk bersenang. Waktu menjalani itu pengobatan pasti juga jatuh bangkit juga. Saya juga pernah mengalami depresi, bahkan sampai sekarang masih mengalami gangguan kecemasan. Jadi saya tuh masih mengonsumsi obat antidepresan karena untuk mengurangi kecemasan saya. Tapi saya yakin bahwa itu jalan terbaik dari Tuhan untuk kehidupan saya, untuk saya bisa bangkit kembali seperti dahulu kala. Yang saya jadi semangat saya itu, saya ingin menjadi berkat untuk sesama saya, karena saya ingat bahwa menjadi seorang survivor kanker itu pastinya jatuh bangun juga kan, berat, belum lagi nanti stigma dari masyarakat. Terus saya juga punya gangguan kejiwaan tuh, jadi pasti double stigma yang saya alami. Jadi saya ingin kayak jadi berkat. Kalau saya itu menyerah, gimana saya mau jadi berkat untuk sesama saya. Saya waktu itu karena saya mengalami 3 pengobatan, yang terakhir itu di tahun 2013 itu kan harus kemo yang ketiga kalinya. Di sesi ketiga ini benar-benar terberat untuk saya, karena dikala teman-teman saya sudah S2 itu sudah berhasil, sudah berkarir, tapi saya belum. Terus itu kayak saya juga kayak Tuhan, kok saya pingin seperti ini, tapi kenapa nggak bisa. Tapi akhirnya kayak yang buat saya jadi semakin drop itu, dan saya bahkan saya sempat koma selama 4 hari karena kayak nggak mau terima dengan keadaan itu. Saya kayak pernah mengalami halusinasi gitu.
karena jatuh bangun yang saya alami ini, dan proses saat saya tidak bisa berjalan ini kan, masa transisi itu kan berat bagi saya. Waktu biasanya saya bisa beraktivitas dengan normal, tetapi sekarang jadi terbatas. Itu kayak saya sedih pertamanya kan, nggak bisa terima itu. Tapi saya ingat bahwa kayak Tuhan tuh pasti punya jalan di hidup kita, punya jalan cerita yang bagus untuk kita. Jadi apapun keadaannya saya harus terima, saya harus bangkit kembali, jangan pernah menyerah. Saya juga berkonsultasi ke dokter psikiater saya untuk gimana sih bangkit, cara kembalikan semangat hidup saya, bagaimana cara agar saya bangkit kembali. Terus akhirnya saya diberikan motivasi untuk mencari hobi-hobi saya yang dahulu yang sempat hilang, karena saya hanya fokus ke penyakit saya, ketidakberhasilan saya, tapi saya lupa bahwa di kala itu janji Tuhan tuh baru digenapi di hidup saya. Terus akhirnya saya bangkit kembali. Saya harus bangkit, saya harus menjadi berkat untuk memperjuangkan hak-hak sesama saya yang pastinya yang belum bisa terpenuhi, yang seperti kaum disabilitas maupun penderita kanker yang sampai sekarang itu masih belum bisa terwujud gitu, belum mendapatkan kesamaan haknya di masyarakat seperti itu. Pencapaian saya yang pertama, saya dapat menikmati mukjizat dari Tuhan. Itu salah satu pencapaian yang mungkin bagi saya juga sesuatu yang benar-benar tidak terduga, karena bisa bangun dari koma selama 4 hari, terus saya bisa juga melewati masa-masa sulit saya, dan di mana saya juga bisa tulisan-tulisan saya bisa menjadi berkat untuk sesama saya, karena dimuat di beberapa media massa, sehingga bisa menjadi berkat yang menurut saya yang sampai sekarang yang diberikan Tuhan pada saya, yang menurut saya adalah sesuatu yang pencapaian yang tak terkira gitu. Paskah itu bagi saya sangat spesial. Saya pernah mengalami mukjizat Paskah ketika saya puasa. Saya cuma bilang gini ke Tuhan, Tuhan terima puasa saya, di dalam segala keterbatasan saya hanya bisa mempersembahkan puasa saya untuk ibadah saya, karena waktu itu benar-benar saya nggak bisa pergi ke gereja karena keadaan saya, dan Tuhan memberikan mukjizat, yaitu bisa melalui kemoterapi dan keadaan jiwa yang sulit itu, benar-benar saya sangat sampai sekarang tuh masih menjadi momen yang bagi saya sangat beruntung sekali saya bisa mencapainya gitu kan. Menurut saya Paskah itu
kasih Tuhan yang benar-benar tak ternilai untuk saya. Untuk saat ini saya bisa kembali ke gereja, itu ada suatu berkat yang tak ternilai, karena selama 1 tahun lebih itu saya itu benar-benar rindu untuk ibadah ke gereja, bisa ikut segala ibadah, untuk melayani, karena saya tidak bisa selama 1 tahun kan saya tidak bisa bangun, jadi kan terbatas gitu. Jadi saat ini tuh salah satu mukjizat yang saya terima, saya bisa mengikuti ibadah Paskah itu tak ternilai untuk saya. Untuk jemaat GKJ Darussuman, saya hanya berpesan untuk tetap semangat di segala cobaan, karena pasti di segala cobaan itu ada hikmahnya. Tuhan tuh nggak pernah memberikan ujian yang melebihi kapasitas kita. Pasti kita bisa melalui ujian tersebut. Kita harus tetap di dalam kehidupan pasti ada jatuh bangkitnya, jadi kita harus tetap semangat, tetap bangkit kembali, tetap berpegang janji-janji Tuhan, yaitu di setiap badai itu pasti ada pelangi yang menanti kita, itu seperti itu.